Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat 1-11. Judul renungan kita pada hari ini adalah hadiah kejujuran. Apa yang dilakukan Pak Afu sungguh langka. Pria berusia 50-an tahun warga Purwodiningrat, Jebres ini mengayuh sepeda ontel dari Solo ke Pasuruan sejauh 276 km untuk mengembalikan dompet berisi STNK dan KTP. Dia sebenarnya sudah mengunggah dokumen tersebut di media sosial, tetapi tidak ada yang merespon. Akhirnya Afu yang bernama asli Tan Liho memilih mengantarkan dompet langsung kepada pemiliknya. Tindakan terpuji Pak Afu tersebut berbuahkan apresiasi dari PMI Kota Surakarta, berupa sepeda gunung, telepon genggam, dan sejumlah uang tunai. Perihal kejujuran tak pernah habis dipelajari. Bacaan hari ini mengajak kita kembali untuk merenungkan kejujuran. Orang yang tidak jujur adalah kekejian bagi Tuhan. Orang jujur pasti tulus hati karena kejujuran bersumber pada ketulusan hati. Ayat 11 menegaskan bahwa dampak kejujuran bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kota. Betapa diberkatinya sebuah kota jika seluruh warganya bersikap jujur. Untuk turut memajukan sebuah kota, tak harus menjadi wali kota. Apapun pekerjaan kita, berapapun usia kita, di sudut manapun kita tinggal, kita bisa berkontribusi memajukan kota. Salah satu kontribusi terbaik untuk kota adalah kejujuran. Kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Nilainya tak dapat dibandingkan dengan materi. Di tengah maraknya perilaku koruptif, kejujuran adalah hadiah terindah yang bisa kita persembahkan untuk kota dan juga untuk bangsa. Pak Afu sudah meneladankan kejujuran, sekarang bagian kita untuk melanjutkannya. Kejujuran adalah fondasi terkuat membangun rumah masa depan. Nah, kita diambil sini ya. Berarti tanggal 5. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Nah, mari kita baca bersama-sama Amsal 11 ayat 1 sampai yang ke-11. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan pada batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh karena kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Nah, hari ini slide ini yang pertama kali membahas akibat orang mau cepat kaya ya. Nah, apa akibatnya kalau orang mau cepat kaya? Akibatnya adalah orang itu akan menggunakan segala cara, termasuk cara yang licik sekalipun. Yang dikatakan di sini diilustrasikan dengan neraca serong. Permasalahannya adalah cara yang licik ini sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi, memanipulasi kebenaran untuk mendapatkan keuntungan. Kelihatannya sangat menggoda, tetapi ujung-ujungnya adalah maut. Menjalankan bisnis dengan mental win-lose tidak akan long lasting. Untung kecil tetapi stabil dan dapat dipercaya lebih baik daripada untung besar secara instan tapi penipu. Nah, ini repot ini. Jadi menjalankan bisnis dengan mental win-lose itu tidak akan long lasting. Mungkin ada saatnya di mana Anda menang, tapi jangan pernah berpikir pihak yang kalah itu akan diam saja mulutnya. Karena mereka pasti akan menyebarkan kekuatan word of mouth itu jauh lebih besar daripada yang lain, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kesombongan yang kosong. Jikalau keangkuhan tiba-tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati.
agak aneh di sini. Keangkuhan tiba-tiba juga cemooh. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya gini ya. Pada dasarnya itu tidak pernah ada orang itu yang suka pada orang yang sombong. Prinsipnya demikian. Jadi kesombongan itu akan memicu cemoohan, gitu ya. Tetapi kerendahan hati itu memicu pujian dan orang yang rendah hati dikatakan padanya ada hikmat. Ini yang penting. Jadi kalau dipadankan maka pada orang sombong padanya ada kebodohan sebagai lawan daripada hikmat. Jadi orang yang rendah hati itu pasti orang itu berhikmat. Mengapa kok orang rendah hati itu berhikmat? Karena dia tahu kemampuan yang dia miliki itu dari siapa. Bukan dari dirinya sendiri, tetapi oleh Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga dia menjadi seperti hari ini, sukses sekarang seperti ini. Sehingga orang yang menyadari bahwa segala kekuatan, segala kenikmatan hidup itu berasal dari Tuhan, maka orang itu akan rendah hati. Karena kontribusi apa yang bisa dibanggakan oleh orang tersebut? Tidak ada. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan, itu orang itu sombong dan berpikir bahwa dirinya itu mampu menaklukkan segala sesuatu. Tetapi ingatlah, tidak ada orang di dunia ini yang suka terhadap orang yang sombong, gitu ya. Dipimpin oleh apakah diri kita? Jadi begini ya, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Apakah kita dalam kehidupan sehari-hari dipimpin oleh ketulusan atau justru oleh kecurangan? Apa yang mengedrive kehidupan kita? Mental seperti apakah yang menemani hari-hari kita menjalani usaha atau aktivitas kita? Mental yang win-lose tadi, aku untung, orang lain rugi, sakarmu. Atau win-win solution. Karena dikatakan ayat 3 ini perhatikan baik-baik ya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau Anda itu sukanya curang, seketika lamanya memang menyenangkan Anda. Tetapi Tuhan itu membenci orang-orang yang bersifat curang. Dan ingat, kecurangan itu sifatnya merusak. Dan tidak ada kecurangan yang sifatnya positif. Pasti ada pihak yang dirugikan. Namanya curang kok. Yang dicurangi pasti kan rugi. Kalau nggak rugi ya bahasanya bukan dicurangi. Nah, sini katakan apa sih sebenarnya yang kau andalkan tuh? Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara, luar biasa sekali ya. Di sini gambarkan bahwa kemurkaan harta tidak berguna. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Jadi pada waktu akhir zaman nanti, seberapa besar hartamu yang kau miliki itu tidak bisa menyelamatkan engkau. Jikalau Anda tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Di sini dikatakan, tapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara, apa yang paling penting di dunia ini selain daripada kehidupan setelah kematian? Karena kehidupan setelah kematian itu bersifat kekal. Anda harus pikir baik-baik. Setelah Anda mati, Anda mau kemana? Kalau Anda mengejar harta, maka hartamu itu bukan jawaban kehidupan setelah kematian. Karena di sini dikatakan pada hari kemurkaan tidak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah kebenaran di dalam Kristus Yesus. Itu yang ada gunanya. Ya. Orang fasik jatuh karena jalannya bergelombang. Ayat 5 ya ngomong gini ya. Orang fasik jatuh karena kefasikannya. Kenapa kok jatuh? Ya kalau jalannya bergelombang pasti jatuh. Loh di sini nggak ada kata-kata bergelombang. Saudara perhatikan kontrasnya. Kalau orang saleh digambarkan apa? Jalannya diratakan. Mulus, orang nggak akan kesandung. Tapi orang fasik itu jatuh. Berarti jalannya itu nggak rata. Saudara, kalau saudara ahli selintat-selintut ya, ahli pinggir sana, pinggir sini, selintat-selintut sini, kiri, kanan, saudara hati-hati. Karena saudara akan jatuh karena kefasikanmu sendiri.
Saudara cari cara seperti belut gitu ya, cari cara cari sini gitu ya, supaya saudara mungkin akan berpikir melakukan perfect crime. Tapi saya beritahu satu hal, there is no perfect crime in this world. Yang namanya crime, kejahatan atau keberdosaan, itu pasti akan terungkap. Nah, ayat 6 dan 7 berbicara orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Siapa yang menjadi pembela orang yang benar? Tuhan Yesuslah yang sang pembela kita. Kenapa kok tiba-tiba menjadi pembela orang yang benar? Karena gini ya, orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Berarti ada saatnya orang jujur ini terikat oleh sesuatu. Entah suatu kondisi yang tidak mengenakan, akibat karena kebenarannya. Tetapi jangan khawatir, dia akan dilepaskan, dibebaskan. Jadi bukan berarti ketika Anda jujur, Anda bebas dari masalah. Justru karena Anda jujur, maka didekati oleh permasalahan yang banyak sekali. Karena ada banyak orang yang tidak senang dengan kejujuran saudara. Nah, di sini orang fasik itu pengkhianat, terjerat atau terikat oleh keberdosaannya. Ini yang bahaya ya. Buktinya gini ya, ayat yang ke-6b itu dikatakan, tetapi pengkhianat itu tertangkap oleh hawa nafsunya. Begitu ya. Apa yang jadi harapan dari orang jahat? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kira-kira begitu? Ya. Mungkin ada banyak orang yang berpikiran seperti itu. Jadi dikatakan ayat 7 dikatakan, perhatikan baik-baik ya. Pengharapan orang fasik. Ya itu tadi yang diharapkan orang fasik itu, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak sekali gitu ya. Tapi sayangnya pengharapan orang fasik yang mau mencari enaknya sendiri dengan menghalalkan segala cara dan tidak memuliakan Tuhan dan hanya memperhatikan dirinya sendiri, itu yang membuat orang itu menjadi sia-sia. Gagal. Pengharapannya itu gak make sense gitu loh. Jadi ketika orang fasik itu meninggal tanpa Kristus, maka pengharapan seperti slogan di atas akan terasa sia-sia. Nah, ini orang benar diselamatkan dari kesukaran lalu orang fasik menggantikannya. Dari ayat 8 secara implisit ketika hidup kita benar, maka itu tidak menjamin kita bebas dari kesukaran. Tetapi janji Tuhan mengatakan bahwa ada jalan keluar ketika orang benar mengalami kesukaran. Bahkan tempatnya nanti dibalikan ke orang fasik. Kelihatannya orang fasik yang membuat orang benar ini hidupnya susah ya. Sehingga di sini berlaku hukum tabur tuai. Tahu kok bisa tabur tuai? Ya iya. Karena orang yang jahat itu menyebabkan orang benar itu hidup dalam kesukaran, maka kesukaran yang dialami orang benar itu nanti juga dialami oleh orang fasik. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-8b, orang fasik menggantikannya. Nanti kondisinya dibalik sama Tuhan. Ayat 9 mengatakan orang benar tidak akan kalah dengan orang fasik. Sekalipun mulut dari orang fasik bisa memutarbalikkan kata. Di sini dikatakan orang fasik membinasakan sesama manusia. Ngeri sekali. Dengan cara apa dia membinasakan? Apakah dengan bom atom nuklir? Enggak. Tapi dengan mulutnya. Dengan mulut yang jahat saja orang bisa binasa. Tetapi jangan khawatir. Orang benar itu diselamatkan oleh pengetahuan. Artinya pengetahuan yang objektif itu akan mampu melepaskan orang benar dari jerat orang fasik yang mulutnya kurang ajar itu. Oke. Sekarang kita lanjut. Tidak pernah ada kefasikan yang sukses. Benar. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Saudara, kalau Anda menjadi orang benar, Anda tuh kehadirannya tuh diinginkan. Sehingga dikatakan beria-rialah kota. Tapi bila orang fasik binasa, responnya sama juga. Sorak-sorai. Jadi keberadaan orang mujur diharapkan. Keberadaan orang fasik diharapkan juga, tapi diharapkan musnah.
Ya, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi kalau misalkan ada kota yang gak maju-maju, jangan-jangan loh ya, kota itu dipenuhi oleh orang fasik yang menjalankan pemerintahannya dengan tidak benar di hadapan Tuhan. Saudara, jangan biarkan saudara digiurkan oleh uang, kekuasaan, kemewahan. Tetapi saudara adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini untuk menjalankan suatu misi yang indah sekali, yaitu misi dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang kesusahan, yang tidak mengenal Yesus Kristus. Dipanggil untuk menjadi orang yang jujur, dipanggil untuk menjadi orang yang benar. Jikalau selama ini karakter Anda lebih mirip dengan orang fasik, bertobatlah. Anda belum terlambat sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini adalah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.